manusia sudah pada rusak. Kecuali ulama. Tapi ulama pun dalam situasi bingung. Itu dulu sudah ada dawuh-dawuh semacam itu. Apalagi sekarang kita masuk pada abad 15. Ya. Kita tidak bisa menggambarkan halkanya itu sampai tingkat berapa. Kerusakannya ini sudah sampai pada batas membahayakan, ya. Sampai pada batas kritis atau bagaimana. Ulamanya pun dalam kebingungan. Sekarang kebingungan ulama itu seperti apa? Ini kita harus cerdas memahami. Kalau situasi sekarang terjadi hal-hal yang seperti ini, wali zaman, orang benar dikatakan salah, orang salah dikatakan benar. Sanawatun khadda'atun kata Rasulullah. Ya. Akan datang dialami umatku periode-periode, tahun-tahun, zaman yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fil kadhib, pembohong dianggap orang yang benar. Wa yakadzabu fi as-shadiq, yang benar dibohongkan. Wa yukhawwanu fi al-amin, orang yang bisa dipercaya dianggap pengkhianat. Wa yu'ammanu fi al-kha'in, sedang orang pengkhianat dianggap bisa dipercaya. Wa yatakallamu fi ar-rabidah, yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yang mengisi medsos, yang mengisi semua alat-alat informasi, itu disebutkan adalah ar-ruwaibidah, orang-orang ruwaibidah. Ini bahasa yang saat itu pada sahabat-sahabat belum tahu jelas. Sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasul? Siapa mereka itu ya Rasulullah yang disebut ruwaibidah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amri ummah, orang yang rendah, juga rendah ilmunya, rendah moralitasnya, ya, tidak punya sopan santun, yatakallamu fi amri ummah, bicaranya urusan umat, seakan-akan dia memberi solusi dan dia paling benar sendiri, tidak ada orang lain yang sebenar dia. Ini Rasulullah sudah memberikan sebuah ramalan saktinya yang selalu dibimbing dengan mukjizat. Kalau kita sebut ramalan yang benar, karena selalu dituntun oleh wahyu atau terawangan hasil daripada wahyu tentang umat ini. Dan umat-umat yang baik akan juga kena rembesan-rembesan terawangan-terawangan yang sakti dan jitu ini. Para bapak, para ibu hadirat, bagaimana situasi sekarang ini? Terus pundi keadaan sak mangke. Ketoki api-api. Pondok-pondok pesantren terus berkembang. Bukan hanya 1000, 2000, puluhan ribu. Puluhan ribu berkembang, menggembirakan. Tapi banyaknya ulama yang sudah ditimbali oleh Allah, wafatnya para ulama, termasuk yang saat ini sedang kita hauli, itu menunjukkan ilmu makin sedikit. Kadar ilmu makin mengecil, entah tinggal berapa persen ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang pernah diturunkan, ini tinggal berapa persen, entah sampai 5% atau kurang. Karena banyaknya ulama-ulama yang baik, ulama-ulama panutan sudah mendahului kita. Untung kita oleh kiai diadakan peringatan haul agar kita mengenang kembali apa yang sudah diamalkan, dipraktekkan. Apa petunjuk-petunjuk beliau, walaupun kita mungkin tidak nututi zamannya, tapi dengan hal ini kita mengerti kisah-kisah beliau. Dan kisah ini menjadi penting. Faksusil qasasa la'allam yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu agar mereka menggunakan fikirannya.
Bahkan dalam khutbah tadi saya sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adak. Pada masing-masing para nabi dan rasul sebelummu ya Muhammad, naqussu 'alaik, aku kisahkan padamu. Aku ceritakan bagaimana perjuangan beliau-beliau itu. Bagaimana sepak terjang beliau-beliau. Bagaimana pahit getirnya di dalam memperjuangkan. Ya. Betapa beratnya sebuah dakwah. Tudingan, tuduhan, ancaman. Ancaman pembunuhan. Itu dialami oleh para anbiya dan rasul. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah adalah dalam ancaman pembunuhan, ancaman penangkapan, ya, ancaman untuk diusir dari negara beliau dilahirkan sebagai tanah air tercinta. Jangan dianggap dakwah itu duduk di kursi emas, tinggal tuding sana tuding sini, ya. Tapi melalui sebuah ujian-ujian, tapi hasilnya tentu bisa kita rasakan. Dan zaman Islam pun, zaman Madinah mencapai keemasan. Tapi ketahui, Rasulullah pernah bersabda, bada'ad din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, fatuba lil ghuraba alladzina yakhuna ma amatan nas min sunnati. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, mohon maaf keterlambatan tadi membuat saya agak kupu-kupu, ya. Untung saya membawa ibunya anak-anak sehingga bisa jadi alasan. Biasanya ibu-ibu itu kalau persiapan itu kan lebih lama dari bapak-bapaknya, lebih lama biasanya. Tapi ini sebaliknya. Ibu istri saya, anak-anak saya yang saya ajak sudah siap lebih dulu, saya yang belum siap, sehingga terjadi terlambat. Jadi di sini perjuangan itu yang mengalami banyak hambatan. Di kondisi saat ini ilmu yang mungkin kurang daripada 5% dari ilmu yang asli. Bagaimana Rasulullah menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Dalam riwayat yang lain, yaqbidullahu ulama wa yaqbidu ma'ahumul ilma. Fatansa'u ahdathun yanju ba'dum ba'da nazwal air alal air wasyekh fihim mustada'af. Allah mengangkat ilmu yang diangkat oleh Allah. Wafatnya mulai dari zaman ya Rasulullah ke para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang. Abad yang ke-15 ini terus ilmu itu dikurangi oleh Allah. Kalau terus dikurangi, tinggal berapa ilmu itu sebetulnya? Kata riwayat tadi, fatan sau ahdas, muncullah ahdas, generasi-generasi bobrok, generasi-generasi jelek, yang ba'dun nazwal air ala air, satu dengan yang saling gabrak, saling menyerang, saling jatuh-menjatuhkan. Pembunuhan karakter ada di mana-mana, bukan sekedar pembunuhan fisik, tapi pembunuhan karakter ada di mana-mana. Saya tadi cerita mengajak ibunya anak-anak itu sebetulnya mau ingin menyampaikan bahwa kalau saya ngomong ini agak sedikit ada ganjel ini. Karena sampai lupa tadi itu mestinya gigi palsu saya ini saya beli lem. Sudah berangkat baru ingat, oh belum saya lem, sehingga agak merosot terus begitu. Jadi giginya merosot, ngomongnya ya kurang fasih. Giginya goyang terus. Jadi mohon maaf, ya, mestinya tadi saya lem dulu baru saya pakai ini. Ya, tidak ada rahasia ini, benar ini betul ya. Jadi saat ini saya sedang pakai baju gigi palsu tapi tanpa lem. Jadi agak
melorot ini, jadi omongannya ya agak molo-molo gitu. Mohon maaf. Jadi fatan sa'u ahdathun yanzu ba'dun nazwal air alal air. Yang ada hanya ini seperti sumbu pendek itu tadi, saling menyerang, saling berebut, ya berebut apa, wibawa, berebut kedudukan, berebut apa, berebut macam-macam. Apalagi sekarang ditunjang dengan medsos yang luar biasa. Kita sehingga bisa menyaksikan orang itu dulu teman kita, tiba-tiba sekarang menjadi lawan kita. Dan mungkin sebaliknya. Karena apa? Tidak menentunya. Ini zaman panjenengan. Tentu kalau panjenengan masih tetap dalam track yang benar, ngaji sing bener, dole ilmu yang ada nurnya, bukan sekadar ilmu. Kalau sekadar ilmu kita bisa buka-buka Mbak Google di sana. Itu ilmu itu. Tapi saya yakin ilmu yang tidak ada barokahnya. Ilmu yang tidak dikintili oleh nur. Ilmu yang tidak ada lemnya dengan sifat khasyatullah. Padahal ilmu ini ilmu yang barokah. Tadi kan disebutkan tadi, ya, diceritakan tadi itu ilmu yang tidak barokah, seperti ilmunya anjing. Ya, bagaimana kalau malam tidak pernah tidur? Ya, begitu mau masuk waktu subuh baru tidur. Semalam menjaga tuannya. Semalam ini seperti amalan-amalan baik. Tapi mudah metel, ilmu yang metel. Orang bisa mengalihkan perhatian sifat menjaga tuannya. Kata orang kalau ada anjing seperti itu, kalau orang yang tidak dikenal selalu menggonggong dan mengancamlah itu. Ya coba beri tulang, dia akan sudah berubah. Ilmu yang metel semacam itu. Pesantren merupakan basis pembelajaran tholabul ilmi, ilmu yang kokoh, yang tidak metel, ilmu yang ada nurnya, ilmu yang ada khasyatullahnya, ilmu yang bermakna al-hukmul jazim layak balut taghayyur. Itu ilmu. Keputusan sikap yang mantap yang tidak akan pernah berubah dalam menghadapi situasi dan kondisi asal. Itu ilmu. Kalau ilmu sih mencela-mencel, isu dele sore tempe, ilmu macam apa begini? Saat inilah banyak sebuah fenomena yang ada di akhir zaman, ujian makin berat untuk memilih dan Allah menampakkan siapa yang betul-betul ilmunya ilmu yang berbarokah atau sekadar ilmu tapi tanpa barokah. Ya, ini santri harus sadar, thalabul ilminya harus nawaitu thalab ilmu yang barokah, ilmu yang ada nurnya. Al ilmu nurun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu nur, cahaya, penjelasan, penerangan, petunjuk. Oleh karena fanduru aman ta'khudun, angan-angankan, pikirkan siapa orang yang akan engkau ambil ilmunya itu. Mbak Google atau sejenisnya, atau ilmu-ilmu para masyayikh yang sahibul haul ini. Ya. Mungkin masih ada sisa-sisa ilmu. Saya yakin ada sisa pada putra-putrinya, entah berapa persen. Itulah, walaupun kecil, tapi kalau ilmu itu ada barokahnya, ya, ilmu yang ada barokahnya, walaupun kecil, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tanpa barokah. Al ilmu ma'at taufik, ya, al ilmu qalil ma'at taufik khairun minal ilmil katsir bila taufik. Ilmu sedikit tapi merupakan taufik minallah, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak ada taufik, ya, tidak ada hubungan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat rahimakumullah.
Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah menganggap beliau itu orang yang paling pintar di dunia, tidak ada lain. Lalu Allah mengingatkan, ada orang yang lebih alim, yang lebih ngerti dari kamu. Karena semangat belajarnya Nabi Musa itu luar biasa. Walaupun sudah usia dewasa lah, walaupun sudah cukup ilmunya, dan saat itu tidak ada yang bisa menyaingi, tapi Allah memberitahu, memberikan wahyu, ada orang yang lebih alim daripada. Saking berontonya Nabi Musa, pingin ketemu dan pingin ngaji pada orang yang disebutkan oleh Allah. Akhirnya santrinya, gulamnya, ya, gulamnya, ada mengatakan itu Nabi Syam'un, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Sampaikan, ingatkan hai Muhammad, di saat Nabiullah Musa dawi fatahu, ya, santrinya, gulamnya, yang kelak jadi nabi juga, ya, karena mulazamah khidmat kepada Nabi Musa. Apa kata Musa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukubah. Hei santriku, aku terus menerus tidak akan pernah berhenti, tidak mengenal berhenti mencari seorang yang disebut lebih alim daripada aku. Terus akan saya cari hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai pada majma'al bahrain, pertemuan antara dua laut. Kalau menurut tafsir Jalalain misalnya Bahrul Rum dan Bahrul Versi. Disitulah pertemuan, dan diperkirakan, disebutkan Nabiullah Khidir ada di situ. Aku akan terus berjalan mencari, tidak pernah berhenti sampai aku sampai pada Majma'al Bahrain. Ada mengatakan Bahrain ini Bahrul Syariah wa Bahrul Haqiqah. Sehingga aku sampai memiliki ilmu yang syariah dan ilmu haqiqah. Kedua ilmu aku miliki keduanya. Au amdiyah hukubah, ini, atau aku melewati hukub. Al-hukub ini jamaknya hikbah atau hukbah. Satu hukbah itu ada mengatakan 70 atau 80 tahun, dijamakkan menjadi hukubah. Berapa tahun? Ratusan tahun. Au amdiyah, atau sampai aku melewati ratusan tahun untuk mencari orang alim yang disebut itu tadi. Jadi ngaji dulu itu bukan 3 tahun terus njaluk dadi kiai. Santri sekarang kan banyak gitu. Saya mondok cukup 3 tahun. Kenapa dibatasi 3 tahun? Ya 3 tahun saya harus jadi kiai. Kenapa? Alasanmu 3 tahun jadi kiai. Karena kiai sekarang itu mobilnya gilap-gilap katanya. Jadi yang jadi hukuman itu mobilnya kiai. Loh, kiai punya mobil gilap itu apa amaliyahnya? Ini yang perlu tirakatnya apa, riyadhahnya apa, berapa tahun beliau ngaji, bagaimana khidmatnya pada guru, bagaimana mulazahnya, ini yang tidak dilihat, hanya dilihat karena kiai mobilnya gilap. Cukup 3 tahun saya mondok, itu targetnya. Ternyata hanya ingin punya mobil gilap, karena melihat kiai-kiai sekarang mobilnya gilap-gilap. Wassalamu Muhammad, Allah salam Muhammad, Allah salam Sayyidina Maulana Muhammad. Bapak-bapak wali santri, bapak juga ibu-ibu wali santri ya, masih menjadi wali santri. Hilangkan santrinya itu, baru menjadi wali gitu. Ya. Kok digelari wali santri kok senang? Ya senang di saat masih punya anak sedang mondok, itu biar menjadi tambahan semangat pada putra. Tapi kapan wali santri? Jangan setelah anaknya tidak mondok wali santrinya hilang, bukan menjadi wali, ya hilang semuanya. Gelar itu, gelar yang kesimai hilang. Nah, ini harus, hal inilah kisah yang perlu kita dapatkan, kita iktibarkan. Kenapa beliau ini kok dikholi sedemikian rupa, dihadiri berbagai tokoh masyarakat,
ribuan masyarakat hadir, ya, karena tahu punya sebuah amalan-amalan yang mungkin kita sulit untuk menirunya. Bagaimana tirakatnya? Loh, ini yang kita. Dan itu harapan peringatan Haul agar sejenak, syukur-syukur 2 jenak, syukur-syukur 3 jenak, dan seterusnya. Sejenak kita di sini, ya, kita dapat menggambarkan, membayangkan bagaimana situasi-situasi di saat beliau-beliau yang sedang di Haul ini masih hidup. Apalagi 2 jenak, apalagi 3 jenak, dan berjenak-jenak. Niki sepodo kipasan kabeh iki serupane wis padha. Lanjut apa selesai ini? Ini bapak-bapak nih, Pak. Ya no Bapak. Terus ya, tapi ya lanjutnya harus dibatasi ya. Kalau saya lupa tolong panitia memberi surat peringatan dengan keras kepada saya. Harap berhenti. Nabi Musa inilah bagaimana tolabul ilminya, mulazamah au amdiyah hukubah, sampai aku melewati beratus-ratus, karena satu khitbah itu bisa 70-80 tahun. Ini jamak hukubah. Kalau 90 tahun kali 3 atau minimal kali 2 sudah 180 tahun ukuran ngaji. Nah, santri saiki njaluki 3 tahun, 10 tahun sudah angel dari santri 10 tahun. Ini ingin ilmu yang kuat, berotot, siap menghadapi situasi dan kondisi, ya nanti dulu.